Halo, kembali lagi di video konsep dasar matematika yang tentu saja akan membahas secara detail konsep-konsep dasar matematika. Di video kali ini kita masih membahas konsep bilangan bulat, yaitu konsep membandingkan bilangan bulat. Materi di video ini akan dibagi jadi 4 bagian nih. Pada bagian pertama, kita akan bahas konsep membandingkan dua bilangan bulat positif. Selanjutnya, pada bagian kedua, kita akan membahas konsep membandingkan dua bilangan bulat negatif. Kemudian, di bagian ketiga kita akan bahas konsep membandingkan bilangan bulat dan bilangan nol. Terakhir, di bagian keempat kita akan bahas konsep membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Langsung aja ya, kita ke bagian pertama, yaitu membandingkan dua bilangan bulat positif. Misalkan kita punya dua buah bilangan, yaitu 4 dan 6. Bagaimanakah hubungan perbandingan antara kedua bilangan ini? Apakah 4 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 6? Nah, pada dasarnya kita bisa gunakan bantuan garis bilangan untuk membandingkan dua bilangan seperti ini. Perhatikan deh, pada garis bilangan, 4 itu terletak di sebelah kirinya 6. Artinya, bilangan 4 ini lebih kecil nilainya dibandingkan 6. Oleh karena itu, 4 kurang dari 6. Sekarang, gimana dengan 45.325 dan 45.720? Nggak mungkin dong kita pakai garis bilangan untuk membandingkan dua bilangan ini, kan angkanya gede banget ya. Kalau kita ketemu bilangan kayak gini, kita coba susut aja sesuai dengan nilai tempat bilangannya sebagai berikut. Pada bilangan 45.325, 4 menempati nilai tempat 10 ribuan. 5 yang ini menempati nilai tempat ribuan. Terus 3 ini menempati nilai 400-an, 2 menempati nilai tempat puluhan, dan 5 yang ini menempati nilai tempat satuan. Sementara itu, pada bilangan 45.720, si 4 ini menempati nilai tempat 10 ribuan, 5 menempati nilai tempat ribuan, si 7 menempati nilai tempat ratusan, si 2 menempati nilai tempat puluhan, dan 0 ini menempati nilai tempat satuan. Oke, sekarang gimana sih cara membandingkan dua bilangan ini? Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, bandingkan bilangan pada nilai tempat yang terbesar terlebih dahulu. Di sini berarti kita bandingkan bilangan pada nilai 40 ribuan ya. Kita memiliki bilangan 4 dan 4. Perhatikan bahwa 4 itu sama dengan 4. Kalau begini kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, kalau kedua bilangannya sama, bandingkan bilangan pada nilai tempat berikutnya. Ini bandingkan sampai kapan nih? Nah, di langkah ketiga nih, kita nanti perlu stop kalau sudah menemukan dua bilangan yang berbeda pada nilai tempat yang sama. Oke, berarti kita lanjut dulu ke nilai tempat ribuan ya. Ini sama-sama 5 nih. Nah, karena masih sama, berarti kita lanjut ke nilai tempat berikutnya, yaitu nilai tempat ratusan. Ada bilangan 3 dan 7. Nah, 3 itu kurang dari 7 kan? Karena dua bilangan ini udah berbeda, berarti kita bisa lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya gini, tanda hubung perbandingan antara si 3 dan 7 ini menjadi tanda hubung perbandingan antara bilangan yang awal tadi nih. Karena 3 kurang dari 7, berarti kita dapatkan bilangan 45.325 kurang dari 45.720. Oke, lanjut contoh berikutnya ya. Gimana dengan 154.256 dan 37.526? Mana nih yang lebih besar? Oke, kita pakai cara yang tadi. Tempatkan dulu bilangan-bilangan ini pada nilai tempatnya dulu nih. Ini nih kalau diperhatikan, ini merupakan penempatan nilai tempat yang salah, ya nggak? Tahu nggak kenapa? Itu karena penempatan nilai tempat pada bilangan 37.526 ini tidaklah tepat. Masa satuannya kosong kayak gini? Harusnya ini tuh kayak begini. Jadi nilai tempatnya tuh nggak dipentokin ke depan tapi ke belakang, alias kita pentokin tuh satuannya kayak gini. Berarti si tiganya itu menempati puluh ribuan, tujuhnya ini menempati ribuan, limanya ini ratusan, duanya puluhan, dan enamnya satuan. Lanjut, kita pakai langkah kayak tadi. Pertama, bandingkan bilangan pada nilai tempat terbesar terlebih dahulu, yaitu si ratus ribuan berarti ya. Di sini kita punya bilangan 1 dan kok nggak ada bilangan apa-apa di sini? Nah, kalau nggak ada bilangan apa-apa, ini berarti sebenarnya ada si 0 gitu. Ini karena di depan bilangan-bilangan ini pun sebenarnya ada 0 yang nggak kelihatan kayak gini. Tapi emang nggak ditulis aja, karena ya buat apa gitu kan. So, kalau kita bandingin nilai tempat terbesarnya, nih ya kayak gini.
ini akan selalu sama-sama 0. Ya enggak? Jadi kalau misalkan ngebandingin pun ya nggak guna juga kalau kita nulis 0 banyak ke depan. Kita tuliskan 0 pada nilai tempat yang kosong kayak tadi nih. Makanya di sini kita punya di nilai tempat 100 ribuan ada bilangan 1 dan 0. Yang 1 itu kan lebih dari 0 ya. Berarti bilangan 154.256 ini lebih dari 37.526. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Tadi kita udah bandingin dua buah bilangan bulat positif. Sekarang kita bandingin dua buah bilangan bulat negatif. Sebelumnya kita udah bandingin bahwa 4 dan 6 menggunakan garis bilangan kita dapatkan 4 kurang dari 6. Sekarang gimana dengan negatif 4 dan negatif 6? Kita coba pakai garis bilangan lagi ya. Berarti nih, negatif 4 ada di sebelah kanan negatif 6. Yang berarti negatif 4 lebih dari negatif 6. Ada sesuatu yang menariknya nih. Ternyata kalau 4 ini kurang dari 6, kita akan dapatkan hubungan antara bilangan negatifnya itu adalah negatif 4 lebih dari negatif 6. Tandanya jadi kayak berbalik gitu ya. Ini bisa kita perumum nih. Jika A kurang dari B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka negatif A itu akan lebih dari negatif B. Sementara itu, jika A lebih dari B, negatif A akan kurang dari negatif B. Terakhir, jika A sama dengan B, ini si negatif A pasti akan sama aja dengan negatif B. Contohnya ya, misal kita punya dua buah bilangan, yaitu negatif 81.235 dan negatif 81.627. Untuk membandingkan dua buah bilangan negatif ini, kita bandingkan dulu bilangan bulat positifnya ya. Sama kayak tadi, tempatkan sesuai nilai tempatnya terlebih dahulu. Kita mulai bandingkan dari nilai tempat terbesar ya, yaitu 10 ribuan. Kita ketemu bahwa 8 sama dengan 8, sehingga lanjut nih ke nilai tempat berikutnya, yaitu ribuan. Di ribuan kita ketemu juga nih, 1 sama dengan 1. Masih sama nilainya, sehingga lanjut ke nilai tempat berikutnya, yaitu ratusan. Oke, sekarang ada dua bilangan berbeda, yaitu 2 dan 6. Karena 2 kurang dari 6, maka 81.235 ini kurang dari 81.627. Ingat, tadi yang kita bandingkan itu adalah dua bilangan bulat negatifnya ya. Karena 81.235 kurang dari 81.627, maka negatifnya yaitu negatif 81.235 ini lebih dari negatif 81.627. Oke ya. Yuk lanjut ke bagian berikutnya lagi, yaitu membandingkan bilangan bulat dengan bilangan 0. Ini lebih mudah kalau kita gunakan garis bilangan. Di video pengenalan bilangan bulat, kita udah pelajarin kalau di sebelah kiri 0 ini adalah bilangan bulat negatif, dan di sebelah kanan 0 ini adalah bilangan bulat positif. Kita akan bandingkan bilangan-bilangan ini dengan bilangan 0. Kita mulai dari bilangan bulat negatif dulu ya. Kalau diperhatikan, bilangan bulat negatif selalu berada di sebelah kiri bilangan 0. Akibatnya, suatu bilangan bulat negatif pasti kurang dari 0, atau 0 pasti lebih dari suatu bilangan bulat negatif. Sementara itu, kalau kita perhatikan si bilangan bulat positif tuh selalu berada di sebelah kanan bilangan 0. Berarti, suatu bilangan bulat positif pasti lebih dari 0, atau 0 pasti kurang dari suatu bilangan bulat positif. Ada dua contoh nih. Di contoh pertama, kita akan bandingkan si negatif 753 dengan 0. Sementara itu, di contoh kedua, kita akan bandingkan si 0 dengan 216. Jadi contoh pertama, kita punya negatif 753 dengan 0. Negatif 753 ini kan bilangan bulat negatif ya. Dan kita mau bandingin dengan bilangan 0. Karena suatu bilangan bulat negatif pasti kurang dari 0, maka negatif 753 ini kurang dari 0. Selanjutnya, dari dua bilangan 0 dan 216, kita membandingkan bilangan 0 dengan bilangan 216 yang merupakan bilangan bulat positif. Karena 0 pasti kurang dari suatu bilangan bulat positif, maka 0 kurang dari 216. Yuk lanjut ke bagian yang terakhir nih. Di bagian ini kita akan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Kita pakai garis bilangan ini lagi ya. Perhatikan bahwa bilangan bulat negatif pasti berada di sebelah kiri bilangan bulat positif. Sehingga bilangan bulat negatif ini pasti kurang dari bilangan bulat positif. Dari sini kita punya dua kesimpulan. Suatu bilangan bulat negatif pasti kurang dari suatu bilangan bulat positif, dan suatu bilangan bulat positif pasti lebih dari suatu bilangan bulat negatif. Langsung contohnya aja nih. Dari dua bilangan bulat 269 dan negatif 753, ini hubungannya gimana ya?
Perhatikan bahwa 269 adalah bilangan bulat positif dan negatif 753 adalah bilangan bulat negatif. Karena suatu bilangan bulat positif pasti lebih dari suatu bilangan bulat negatif, maka 269 ini pasti lebih dari negatif 753. Oke deh, di video ini kita udah bahas konsep membandingkan bilangan bulat. Dari membandingkan dua bilangan bulat positif, membandingkan dua bilangan bulat negatif, membandingkan bilangan bulat dan bilangan 0, sampai membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya terkait matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya.